ganteng terus. Ngejreng sih. Yeah. Hehehe. Pasti Mitra kaget. Wah, tebak lagu gitu. Oke, pagi ini kita udah ditemenin sama Ibu Wiwi Trihadianto. Iya. Wow. Lebih jelasnya lagi Ibu PLT Wali Kota Bekasi. Oke, Polola langsung aja sebenarnya janji kita buat mitra zaman sekarang. Jadi kita membahas tentang stunting nih. Iya. Karena memang di Kota Bekasi ini kalau kita lihat perkembangan yang luar biasa buat Kota Bekasi, Po. Ini juga kepentingan buat mitra Radio El Gangga untuk menyimak acara ini. Yang apa sih stunting itu nanti akan disampaikan oleh Ibu kita ini. Nah, mungkin sebelum Ibu untuk menyampaikan apa sih stunting, penyebabnya apa, ininya apa tuh gimana, mungkin kita ada sedikit mau Polola kasih tahu ya. Apa tuh? Sedikit aja stunting mungkin kalau sedikit ya. Sedikit kita kasih tahu, stunting itu adalah gangguan yang terjadi pada anak-anak. Oh iya. Karena kan kita lebih banyak anak-anak ya Bang ya. Bener. Yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mereka. Sebagian dari mitra mungkin masih cukup asing dengan istilah ini ya. Nah, namun ini kita sebut kasus. Nah, di sini kita bahas semua bersama Ibu Wiwi supaya lebih jelas. Ya, kita persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri mungkin. Langsung aja, Po, gue pengen dengerin juga. Oh, begitu? Biar bayi gue juga sehat. Abang sedang mengandung berapa bulan? Ya, 5 bulan gak jalan-jalan. Oke, dipersilakan kepada Ibu. Ya, selamat pagi. Para pendengar dari Radio El Gangga yang setia mendengar suaranya Abang Betot sama Empok Lola. Jadi kalau kita bicara stunting, berdasarkan ininya WHO adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar. Nah, sementara WHO sudah mengeluarkan terbaru di tahun 2020, lebih spesifik lagi bahwa kondisi pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan dikarenakan kondisi irreferensi akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu ya. Tapi kalau kita mau dengar sedikit aja kayaknya udah bahaya juga ya. Oh iya, tapi alhamdulillah nggak usah takut. Kota Bekasi sudah mampu menurunkan di atas 50%. Kita mendapat apresiasi dan terendah di Jawa Barat dari 12,8 menjadi dari survei SSGI-nya 3,4 dan IPPGM-nya sebanyak 6%. Jadi itu membuat kita tambah semangat bahwa Kota Bekasi harus mampu zero stunting. Berarti untuk pencegahannya Kota Bekasi itu udah termasuk 80% ya. Iya nggak sih? Oke. Mungkin dari di sini kita biar mitra nggak terlalu penasaran lagi ya Bu ya, biar lebih mengenal lagi kan di sini yang namanya stunting itu kan memang harus dicegah. Nah, salah satunya adalah kalau yang nggak salah Lola baca ini tentang pertumbuhan, yaitu apakah semua anak balita pendek itu disebut stunting? Oh, enggak juga. Enggak juga ya. Saya juga termasuknya nggak tinggi, tapi karena faktor genetik. Dilihat dari kemampuan berpikir biasanya. Jadi kalau misalnya tinggi tidak menjadi juga faktor walaupun itu menjadi ukuran pertama, tetapi nanti di dalam perkembangannya kita lihat stimulus terhadap pertumbuhan otaknya seperti apa, daya tangkap, reaksi. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki kondisi stunting dia memang di bawah standar di dalam berpikir. Sehingga ini menjadi pemikiran pemerintah Indonesia khususnya ya sekarang Bapak Jokowi sangat intens sekali untuk bagaimana memberantas stunting agar tercapai visi misinya di 2045 generasi emas buat Indonesia gitu. Karena kalau enggak nanti kalau anak-anaknya stunting berarti di yang akan datang bangsa ini siapa yang akan meneruskan gitu. Oke. Pola, gue mau bertanya dong, Pola. Oh iya, silakan mau biar jelas banget. Baik. Bu, kalau apa itu kalau ciri-ciri dari stunting itu apa sih? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya biasanya bentuknya pendek sekali ya. Terus berpikirnya juga rendah. Terus lebih diutamakan lebih pada
cara berpikirnya sih terlihat gitu. Responnya respon anak ya. Jadi dia kurang dari standar yang anak-anak normal. Makanya kita mulai pemerintah Kota Bekasi dengan gerak melalui 8 aksi konvergensi stunting, yaitu pertama analisis situasi, kemudian bikin tuh rencana kegiatan, terus rembuk stunting yang diketuai biasanya oleh di Kota Bekasi diketuai oleh Bapperli Bangga, ya. Kemudian dikeluarkan peraturan wali kota tentang peran desa. Nah, aksi kelima itu pembinaan kader pembangunan masyarakat ya melalui kader-kader posyandu, kader-kader PKK gitu ya. Kemudian manajemen data, kemudian pengukuran dan aplikasi data, kemudian review dari review kerja tahunan, dan itu semua sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam rangka bagaimana pengentasan stunting di Kota Bekasi. Iya. Berarti memang sosialisasi juga udah dijalanin Bang, betul. Ya, memang kita khawatir banget Po dengan pertumbuhan saat ini anak Po. Kadang-kadang anak itu banyak kelainan. Iya. Nah, makanya Mitra El Gangga ini perlu disimak banget karena kita membahas, akan kita kupas tuntas tentang stunting Po. Iya. Nah, di sini kan pasti ada dong Bu ya yang namanya dampak masalah stunting. Oh, udah pasti itu ya. Iya, nah kebanyakan ini orang yang berpikiran dampak kesehatan, ya bagaimana mau nggak stunting karena kan terdampak ekonomi juga. Asupan makanan berkurang karena ekonomi, pendapatan pun hanya pas-pasan. Jadi bagaimana seperti itu? Jadi jalan keluarnya gimana nih Bu? Untuk yang selalu berpikiran tentang ekonomi dan ekonomi. Jalan kalau berpikiran, makanya pengentasan stunting itu tidak bisa hanya satu sektor saja, pemerintah saja, tetapi harus juga menggerakkan pemberdayaan masyarakat ya. Begitu juga pemerintah Kota Bekasi, baik dari sisi pemerintah, kemudian dari dana APBD, artinya dari dana APBN, dari pemerintah pusat, kemudian dari CSR, kemudian warga masyarakat sekitarnya. Makanya Pak Wali Kota kan sempat menginstruksikan bagaimana setiap Jumat tuh Jumat berkah ditentukan lebih diutamakan pada lokus-lokus stunting atau lokasi-lokasi yang mempunyai potensi besar terhadap stunting itu sendiri, daerah-daerah miskin misalnya seperti itu. Gitu. Oh, berarti memang sudah ini ya direalisasikan juga Bang. Kalau gue mau polola udah langsung aja pertanyaan udah greget nih. Kesel banget kayaknya Bang. Semangat banget polola. Iya. Tapi yang penting bisa juga menjadi ciri-ciri supaya pencegahan ya dimulai dari anak remaja. Kalau kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama ya, tentang dari mulai calon pengantin. Bagaimana supaya tidak anemia gitu ya. Kemudian umurnya harus di atas 19 tahun, lingkar lengannya harus lebih besar dari 23,5. Itu salah satu menjadi ciri-ciri. Jadi kalau misalnya lingkar lengannya terlalu kecil, itu menjadi salah satu faktor bisa stunting anaknya gitu ya. Kemudian pada saat ibu hamil gitu, ketika dia remaja tidak terpenuhi tadi, calon pengantin tidak terpenuhi tadi, pasti pada saat hamil dia pasti akan tetap anemia. Gizi kronis buruknya akan semakin bertambah. Kemudian pasti aja pertumbuhan janinnya juga nggak akan bagus. Dan yang harus diingat, walaupun kita sudah tua ini salah satu juga faktor hamil terlalu tua usia. Nggak baik juga ya? Terlalu muda nggak bagus, terlalu tua nggak bagus. Jadi agak ngerem-ngerem dikit. Bu, maaf dulu. Apa? Terlalu tuanya sampai berapa tuh? Matanya kemari matanya. Biasanya sudah warning itu 40 tahun ke atas. Oh, 40 tahun. Polola masih cukup Bang, betul. Masih di bawah 40. Baru 37 berarti aku hamil nggak apa-apa. Betul, aku lagi hamil Bu. Oh gitu ya. Iya. Gak apa-apa, semoga bayinya sehat. Amin. Yang penting kan mindset ibunya. Nah, salah satunya saya juga mendorong. Saya kemarin sempat saya mendirikan sebuah organisasi yang bernama Wanita Indonesia Keren. Dan kemudian mengaudiensi dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dan saya diapresiasi langsung diajak bekerja sama dengan BKKBN untuk mengeluarkan modul nanti disebar ke seluruh Indonesia terhadap kader-kader yang ujungnya adalah akademik kader, bagaimana mereka memiliki kemampuan di dalam mendampingi masyarakat khususnya dalam pengentasan stunting ini. Kemarin di tanggal 17 Juni saya rapat pakar terkait
formulasi model promosi nutrisi dan kesehatan mental 1000 hari pertama anak berbasis pendamping keluarga, dan saya membawa sebagai narasumbernya salah satunya sebagai membawa materi kapasitas peningkatan kader posyandu. Nah, di sana bagaimana kita memikirkan kesehatan mental ibu dan anak itu juga penting terhadap nanti tumbuh kembangnya si bayi gitu ya. Jadi ibu yang stres, ibu yang memiliki tekanan kondisi mental yang luar biasa pada saat hamil itu sangat mempengaruhi juga tumbuh kembang janin, sehingga potensi terhadap stunting juga besar. Nah, doakan saja ya. Mudah-mudahan modulnya segera jadi karena target setahun kita harus jadi. Amin. Nah, berhubungan dengan apa yang tadi Ibu bilang tuh ya, si ibu hamil nggak boleh stres, nggak boleh, pokoknya harus enjoy. Nah, berarti perlu peran penting dong untuk para suami. Oh iya. Iya. Karena kan menikah itu 2 orang yang mempunyai komitmen yang sama. Iya. Artinya mereka memiliki, kalau kita bilang anak itu anugerah atau aset, mereka memiliki aset yang sama. Iya. Bagaimana aset ini dijaga sama-sama sehingga nanti ke depannya memberikan manfaat dan kebahagiaan sama-sama gitu. Itu yang harus sama-sama mindsetnya dibangun. Karena kalau enggak, cuman ibu aja yang menjaga, bapaknya cuman berasa mencari uang saja, itu juga enggak ini. Karena biasanya ibu-ibu hamil, ibu-ibu setelah melahirkan itu banyak kasus-kasus mental ya. Kalau ibu setelah hamil itu kan biasanya baby blues, gitu, merasa sedih, merasa tidak diperhatikan. Nah, hal-hal yang seperti itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak juga. Oke, berarti udah jelas banget ya. Karena nggak jangan hanya dituntut dari si ibunya aja, berarti kan si bapak juga harus sehat ya, Bu ya. Iya, makanya kan sebetulnya hanya kadang orang kalau udah jatuh cinta itu kan susah ya menikah. Kita aja mau bikin kerjasama dengan Kementerian Agama untuk dalam calon pengantin aja susah. Mereka kadang lebih mempersiapkan diri terhadap persiapan-persiapan misalnya prewedding, kemudian seragam dan lain-lain. Tetapi mereka tidak mempersiapkan secara alat reproduksi, kesiapan mental, bagaimana tekanan-tekanan nanti setelah menikah kan gitu. Kehidupan sesungguhnya itu kan menikah, ya kan? Kehidupan sesungguhnya kemarinnya itu mah masih bahagia lah. Ya kan, Bang? Betul. Nah, di sini kita mau bertanya tentang ibu-ibu PKK. Bu, peranan PKK. Iya, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh peran dari PKK sendiri di Kota Bekasi? Dalam pencegahan stunting Iya, tentunya betul. Ya. Kebetulan saya selaku Ketua PLT TPPKK Kota Bekasi menginstruksikan, tidak hanya menginstruksikan kepada para pengurus dan jajarannya baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan, agar terus sampai ke wilayah RT RW gitu, untuk turun langsung ke lapangan gitu ya, melakukan monitoring dan memberikan sosialisasi kepada para keluarga di dalam rangka penanganan stunting. Bersama para pengurus PKK dilakukan pendekatan ke setiap warga kelurahan gitu ya, sampai ke RT RW-nya. Kadang saya juga turun agar memahami pentingnya tumbuh kembang anak melalui pemenuhan gizi yang baik. Nggak lupa juga bahwa media sosial saya juga aktif. Silakan follow di IG atau Facebook saya, Wiwi Hargono, bahwa saya mengajak seluruh para keluarga khususnya ibu dalam rangka memperhatikan gizi anak-anaknya dan mencintai mereka dengan sepenuh hati agar sama-sama kita menangani stunting itu sendiri. Sering juga saya memberikan kalimat-kalimat motivasi di sana untuk para ibu agar semangat dalam memberikan cinta kasihnya pada anak-anak. Berarti sosialisasinya itu benar-benar dari hati ya, Bang? Pastinya dong, harus dong. Berarti ini ibu-ibu PKK-nya juga ini udah benar-benar udah dididik ya? Dong pastinya. Insya Allah mereka. Iya. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang lagi viral ya, apalagi stunting sendiri. Oh iya, salah satunya kemarin juga yang terkait saya itu praktek baiknya yang dalam rangka penanganan stunting melalui kader-kader posyandu.
Saya di tanggal 15 Juni datang ke Kader Posyandu, dikumpulkan sebanyak 100 berapa ya, saya lupa. Itu di Kecamatan Bekasi Selatan. Kecamatan Bekasi Selatan, saya kita ajak untuk meditasi mindful. Nah, jadi kadang gini. Sebelum kita membuat bahagia orang lain, maka kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Gitu. Jadi saya membuka mindset para kader, khususnya di Kecamatan Bekasi Selatan kemarin, bagaimana untuk memaafkan diri, memaafkan orang-orang di sekitar, memaafkan keadaan, berterima kasih, bersyukur, sehingga di dalam langkah nanti menjalankan tugas, gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat Kota Bekasi, khususnya yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan kemarin, mereka sudah mampu mengasihi diri sendiri, sehingga mereka juga mampu mengasihi orang lain yang di sekitarnya, gitu. Jadi tadi kesehatan mental itu penting terhadap perkembangan ibu dan anak. Gitu. Nah ini Bang Butet yang disebut pembentukan karakter akhlak ya. Terus salah satunya juga ada tuh inovasi dari Kader Posyandu tentang Kak Lucy ya, kader pendamping ASI eksklusif itu di Kecamatan Kaliabang Tengah. Jadi mendampingi dari mulai si ibu hamil, bagaimana supaya nanti persiapan ketika dia menyusui sampai menyusui supaya bisa berhasil 6 bulan ASI eksklusif. Kemudian mendampingi juga terkait dengan tertib administrasi, ya ada yang sudah dilakukan. Kemudian dari DPPKB nih tentang Kampung KB, bagaimana si kader ini memiliki pemahaman 8 fungsi keluarga dengan baik. Karena stunting ini juga ujungnya adalah ininya di keluarga gitu loh, pemahaman bagaimana 8 fungsi itu berjalan dengan baik, cinta kasih, agama gitu ya, ekonomi. Nah ketika dia mampu dalam satu kampung terbentuk pemahaman yang baik terhadap fungsi keluarga tadi, harapannya mengajak kampung yang lain, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kota Bekasi, satu Indonesia, bakal selesailah stunting menurut saya gitu ya. Kemudian juga public speaking juga itu penting di dalam mereka menyampaikan informasi yang menjadi masukan-masukan pemerintah untuk diturunkan kepada masyarakat gitu. Jadi tidak terjadi miskomunikasi, artinya tidak salah menyampaikan informasi gitu ya. Kemudian juga pendamping tim keluarga ya. Terus ada lagi nih di Jatirangga itu pita kuning. Kemarin juga lagi sedang dilombakan di tingkat provinsi terkait kinerja kelurahan. Itu namanya inovasi pita kuning, pijat bayi kurangin stunting. Pijat kuning itu singkat. Iya, pijat kuning. Ya itu pijat bayi stunting. Dan saya bersama Masri juga, Pak PLT Wali Kota Bekasi turun di momen-momen tertentu atau pada saat memang kita datang pada saat buka posyandu, memberikan imunisasi misalnya ya, memberikan tetes vitamin A gitu. Kemudian juga diberikan juga kepada masyarakat sitaburi. Jadi vitamin itu ditaburin di makanan yang tanpa merubah rasa dan warna gitu ya. Banyak sih praktik-praktik baiknya, termasuk mengajarkan para kader itu pengukuran berat badan yang bagus. Dan sekarang tahun 2023 seluruh posyandu yang ada di Kota Bekasi akan difasilitasi alat ukur yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan, itu masuk timbangan dan lain-lain. Dananya melalui APBD maupun APBN. Oke, baik. Mungkin Bapak ada pertanyaan? Saya sih pengen bertanya sebetulnya tentang target nih, target apa yang ingin dicapai oleh Kota Bekasi dalam penanganan malas stunting, targetnya nih. Targetnya pastinya 0% dan no new stunting. No, udah gak ada lagi. New stuntingnya jangan ada lagi. Jangan ada lagi. Benar. Baik. Nah, tadi kan Mbak Butut nanya tentang penanganan dan targetnya kan. Nah, betul. sekarang nih seberapa besar peran ibu dalam mencegah balita stunting? Nah, apalagi seberapa besar juga antusias para ibu-ibu emang benar-benar pengen tahu apa itu stunting kan, karena ada sosialisasi. Nah,
seberapa besar juga antusiasnya nih untuk menghadiri sosialisasi di posyandu-posyandu terdekat? Kalau menurut saya peran ibu terhadap penanganan stunting sangat besar sekali gitu ya. Menjadi faktor utama Ya. gitu. Ibu dan ayah itu menjadi faktor utama. Karena kalau ibunya sehat, insya Allah juga bayinya lahir akan sehat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan menurut saya dalam pencegahan stunting yang harus dipahami seorang ibu adalah satu, memperhatikan nutrisi gizi dalam kandungan. Jadi jangan kita mau makan apa saja, tapi harus berpikir juga makanan yang kita makan bergizi nggak buat bayinya, gitu ya. Terhadap tumbuh kembangnya sehat nggak, gitu ya. Kemudian memperhatikan 1000 hari pertama anak. Setelah lahir tetap konsisten terhadap perbaikan gizi yang diberikan, karena masa-masa emas ini menjadi kuncinya kesehatan. Iya. Gitu. Terus ASI dan imunisasi jangan lupa. Kalau bisa ASI eksklusif 6 bulan gitu ya. Tapi kalaupun nggak bisa, tetapi jangan terputus sampai 2 tahun. Rutin lakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak melalui posyandu atau puskesmas yang terdekat, dan yang jangan sampai disepelekan sanitasi dan kebersihan di rumah maupun di sekitar kita. Iya. Makanya Bang Betot nih lagi hamil jangan sembarangan makan ya. Iya. Seblak jangan. Iya, karena kan hamil biasanya makannya rujak terus. Lupa makan ikan. Sementara ini Bu saya karet nggak saya? Saya nggak makan karet. Dia takut melar. Gitu. Katanya bayinya begitu. Untuk kepada mitra El Gangga, apa yang perlu disampaikan? Nah, buat seluruh pendengar El Gangga dimanapun berada, apalagi khususnya yang ada di Kota Bekasi, yuk mari kita sama-sama memindset diri bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, mampu mengajak banyak kebaikan, dan yang jelas Kota Bekasi harus sehat jiwa raga. Dimulai dari bagaimana kita sama-sama menyatukan gerakan dalam memberantas stunting agar ke depan tidak menjadi masalah buat pemerintah Kota Bekasi, buat masyarakat yang ada di sekitarnya, apalagi buat Indonesia. Sukseskan generasi 4 2045, Kota Bekasi yang cerdas, sehat, kreatif, sesuai dengan visi misinya, menjadi Kota Bekasi yang keren, kreatif, energik, responsif, empati, dan nyata gerak-gerakannya untuk masyarakat Kota Bekasi. Terakhir saya tutup dengan pantun, Po Asi lagi bunting. Cakep. Katanya nggak boleh makan duren. Ayo kita tutaskan stunting, agar generasi penerus Kota Bekasi semakin keren. Terima kasih Ibu PLT Wali Kota Bekasi. Semoga kita nanti ketemu lagi. Pasti harus dong. Sebelum kita closing, kita berdoa ucapan terima kasih. Kita pamit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pertiwi. Sahabat Pertiwi.